tiba-tiba sebelahan sama Trump, walaupun nyebelinnya terus disuruh megang map. Kalau gue sih marah banget tuh, beneran. Buat saya itu saya mencoreng gitu loh, mencoreng harga diri saya sebagai, saya masih rakyat Indonesia, masih paspor hijau karena saya bangga dengan paspor hijau. Jadi buat saya presiden disuruh megang begitu jadi cosplay seperti Mayor Teddy, saya nggak terima sebenarnya. Sekarang kesepakatan dagang sudah ditandatangani, sudah dinegosiasikan sejak lama. Lalu kemudian kita juga sudah bergabung dengan BOP. Apakah ini tanda bahwa diplomasi kita sudah naik kelas? Ya, saya mengacu ke judul kita hari ini ya, kesepakatan tarif Trump strategis atau asimetris. Pertama strategis, kenapa? Saya merujuk ke survei terbaru, approval rating pemerintah 79,9 sampai 82 sekian persen. Tapi di ekonomi ada gap, 35 sampai 38%. Nah, strategis kenapa? Karena teman-teman bisa mengamankan lapangan kerja yang 4 juta sampai 5 juta itu tidak terdampak. Jadi menurut saya dari sisi domestik ini strategis, memastikan lapangan kerja kita di sektor CPO, kakao, manufaktur, tekstil, garmen, alas kaki dan lain-lain itu terjaga. Ini kan harus kita pikirkan, harus kita akomodasi. Jangan sampai approval rating yang 35 sampai 38 itu mengalami kontraksi lagi. Karena approval rating, elektabilitas itu penyangganya adalah kepuasan di bidang ekonomi. Satu itu. Yang kedua, kalau saya bandingkan dengan periode sebelumnya presiden, hari ini jauh sangat atraktif, jauh sekali. Kita aktif di banyak poros organisasi dunia. Sangat menarik, sangat, ya buat saya itu satu hal gitu. Walaupun pro kontra ada, kontroversi pasti semacam itu. Yang kedua asimetris. Asimetris kalau DPR-nya hanya stempel. Penonton DPR kita. DPR-nya harus sangat atraktif juga sebagaimana presidennya, sebagaimana pemerintahnya. Cek semua aturan kita. Undang-undang UMKM kita, perdagangan kita, investasi kita, fit and proper nggak ketika perjanjian ini ditandatangani? Kalau nggak segera ratifikasi, kan ada waktu 90 hari. Jadi DPR kita, ya teman-teman Mas Umam, teman-teman PDIP, teman-teman partai di parlemen, harus sangat gesit, harus sangat atraktif seperti tadi di belakang panggung kita bahas, kalau Amerika ngeluarin 44 poin, ya kesepakatan tentang kita juga harus merespon itu semua 44 poin bahkan lebih dengan sangat sempurna. Mungkin seperti itu Mbak Ilham. Jadi Bu Kony, melihat tadi pertanyaannya adalah kesepakatan dagang sudah ditandatangani, BOP juga kita sudah gabung begitu. Apakah ini sudah menunjukkan atau sudah mencapai kepentingan nasional menurut Anda? Enggak lah, termasuk misalnya kalau BOP saya lebih concern juga misalnya gini loh. Ada dua hal yang buat saya terkejut ya. BOP keluar tanpa kita bicara sebelumnya, tanpa ada sinyal bahwa kita akan ikut di BOP. Kemudian diikuti sekarang. Jadi semua itu seolah-olah presiden dengan sekelompok orang ya kan menentukan sendiri. Pertanyaannya adalah tadi ya saya bilang, siap nggak dengan isi-isi masing-masing? Contoh, tadi dibilang kita dengan Amerika tuh apa beda, apa tidak saling bersaing ya dalam apa produknya. Pertanyaannya memang kita mau di posisi itu terus. Kalau saya balik sekarang, kita ke BOP, lalu kita jadi tentara yang paling masif karena kita jadi besar tentara yang kita kirim ke sana itu jadi major forces loh. Kalau dilihat dari komparasi, artinya kan kita mesti menghidupkan industri pertahanan nasional misalnya. Nah, itu akan jadi kompetitif kalau kita bicara soal TKDN. Saya orang industri pertahanan sebelumnya, jadi saya tahu nih kalau ngomongin itu bisa jadi bahaya nih. Nah, artinya ada nggak sekarang kita tuh punya wargaming skenario. Tadi kan yang dibilangin sekolah skenario indah semua nih. Worst skenario gimana? Black Swan skenario seperti apa? Ya kan, baseline skenario seperti apa? Lalu ada nggak sih wargaming ekonominya? Jangan dianggap semuanya bakal mulus-mulus aja, bakal baik-baik aja gitu loh. Kalau terjadi X, Y, Z yang tidak diperkirakan itu siapa? Kemudian tadi saya bilang, menurut saya negara normal itu pasti punya doktrin. Dia tuh punya doktrin geoekonomi yang simetrik gitu. Yang semuanya bisa diukur, elemen-elemennya bisa terukur betul gitu. Sehingga ketika kita tidak memenuhi aspek itu, kita tidak mudah menandatangani, ada kecurigaan. Contoh gini aja lah, BOP. Kenapa Rusia negara sebesar itu, Cina negara sebesar itu nggak ikut BOP? Mereka tetap hormat sama orang yang ikutnya BOP, tapi mereka punya skeptical. Ini kenapa nih Amerika bikin gini? Kenapa dia jadi menyaingi UN and so on and so forth? Saya nggak usah bacakan question di Kremlin misalnya tentang BOP itu. Tapi ya silakan mau ikut. Tapi jadi pertanyaan, untuk saya jadi pertanyaan Malaysia aja nggak ikut. Kenapa kita ikut? Jadi gini, pertanyaan saya lebih ke apa dan siapa sekitar presiden, ya kan? Kan kita rakyat, saya boleh tahu dong. Ya kan? Apakah unsur-unsur intelijen ekonomi tadi sudah ada? Apakah unsur-unsur fiskal tadi sudah ada? Ahli-ahli intelijen fiskal, ahli-ahli intelijen industri, ahli-ahli intelijen sains, dan termasuk cyber gitu. Apakah sudah ada? Jangan-jangan nih kita ini cuma kayak mau kelihatan gini naik kelas tiba-tiba aja dari level negara nomor berapa dunia,
tiba-tiba sebelahan sama Trump, walaupun nyebelinnya terus disuruh megang map. Kalau gue sih marah banget tuh, beneran. Buat saya itu saya mencoreng gitu loh, mencoreng harga diri saya sebagai saya masih rakyat Indonesia, masih paspor hijau karena saya bangga dengan paspor hijau. Jadi buat saya presiden disuruh megang begitu jadi cosplay seperti Mayor Teddy, saya nggak terima sebenarnya. Tapi apa? Sekarang kan pertanyaan begini, kenapa Trump punya attitude ngasih ini ke Prabowo bukan ngasih ke sebelah kirinya kah? Atau kasihlah ke wakilnya gitu loh. Ada bahasa gestur dari seorang Trump yang sangat impulsif orangnya, yang kita harus baca. Kembali, ini masalah benar salah udah terjadi. Tapi bagaimana semuanya ujungnya nanti akan betul-betul untuk kepentingan nasional dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya yang sekarang ini menurut Anda memang tidak mewakili kepentingan nasional. Even BOP sebentar ya, saya tambahkan sebentar soal BOP. BOP itu Palestina nggak ada di situ loh. Gimana sekarang kita ngomongin BOP, sementara the main actor tuh nggak di sana. Ya. Kan kita harus hati-hati. Jadi maksud saya, kenapa kalau saya punya pikiran seolah presiden terjebak memutuskan sesuatu tanpa ngobrol lah istilahnya, ya kan? Siapa yang salah, apa yang salah, kenapa gitu. Ini yang nggak boleh terus terjadi. Harus ada doktrin tentang bagaimana nanti ke depan gitu, supaya tidak terus terulang. Karena kalau sudah dipikirkan betul Mas Tama, kita nggak duduk di sini bahas ini, nggak akan. Kita udah happy aja. Saya bisa bilang ya, Rusia itu perang berapa tahun? 4 tahun saya di sana loh, ya kan? I've been there for 4 years. Tidak ada satupun kebijakan Presiden Putin mengenai apapun. Hari ini kita ngobrol tiba-tiba WA kita semua mati, 3 hari juga WA semua kacau, kita diam. Karena tahu nih, oh Presiden bikin yang terbaik, dia tahu yang terbaik. Trust. Di sini ini kenapa nggak ada trust? Karena orang sekeliling presiden itu kita bertanya dia siapa ya, siapa yang advice presiden gitu. Kita kan nggak punya itu. At least saya nggak tahu siapa. Termasuk yang memutuskan tadi gabung ke BOP dan juga gabung dalam kesepakatan tarif ini. Oke, kalau terkait tadi Bu Kony sampaikan kita cenderung tergesa-gesa. Tadi saya balik, sudah saya bilang ini penuh kalkulasi Bu. Bahkan tadi saya sampaikan juga berapa perbandingannya, kalkulasinya nggak hanya kita untung berapa, US untung berapa. Gimana caranya ini kita malah nggak kalah atau malah kita kehilangan lapangan kerja yang tadi kita udah bergantung pada industri padat karya kita, udah bergantung pada ekspor kita ke US. Sekarang kita udah bagus Bu. Saat ini kita udah ada kesepakatan dengan Uni Eropa dalam bingkai EU SEPA yang saat ini lagi proses scrapping. Tapi kalau tidak ada US ya lebih turun lagi ekspor untuk ini kita. Nah, Mas, hati-hati ya, sebentar saya potong. Indonesia itu negara non-blok. Mas, sebentar. Mas boleh puji soal Amerika, kita dan Amerika, Uni Eropa, lain. Tapi jangan lupa kita BRICS, tadi diingatkan oleh ambasador. Kita BRICS. Dan BRICS itu nggak berdiri sendiri Mas Tama. Udah jadi lebih besar sekarang dan Malaysia udah ikut. Namanya Greater Eurasia Partnership. Akankah berimbang ke karpet merah kita untuk Amerika dan Eropa? Sekali lagi saya nggak mendebat Mas Tama salah atau benar. Yang saya cuma mau bilang Indonesia harus benar gitu loh. Betul, nah, saya setuju. Apakah sekarang karpet merah kita berikan kepada Eropa dan Amerika akan membuat tidak terganggunya karpet merah kita kepada BRICS, Greater Eurasia Partnership dan non-block alignment itu loh intinya. Itu yang saya bilang tadi Bu. Jadi kalau misalkan tadi kalau kita ngomong ini seperti apa sih nantinya malah kita banjir impor atau kita malah terganggu ekonomi kita, ada klausul di situ adalah Council of Trade and Investment. Jadi ada konsil itu bertugas untuk melihat, mengevaluasi secara periodik ketika ada lonjakan impor di masing-masing negara yang secara signifikan itu akan diaktifasi, akan ada penanganan ya sama dengan konsep safeguard yang biasa dilakukan. Jadi pun itu udah diantisipasi. Di situ siapa aja orangnya? Kenapa Bu? Di situ siapa aja? Antara Indonesia dengan tahu, US tapi ya, dari pasti. Kita siapa? Dari kementerian apa, KL apa itu kan penting buat saya bisa kita tahu. Ya. Contoh buat saya tetap ya di titik ini saya cuma jawab kita kedodoran di intelijen. Udah mau intelijen apapun namakan lah, ekonomi lah, fiskal lah, apa kita kedodoran. Makanya tiba-tiba kita tanda tangan baru kita bingung nih sekarang bersama-sama. Mungkin Mas Tama aja nggak bingung kan Mas Tama? Iya, kalau saya sih lebih ke arah tadi ya, mungkin ini tentunya harus diluruskan, ada pembahasan-pembahasan. Sosialisasikan dong. Betul, sosialisasikan. Lalu ada beberapa hal yang mungkin kritikan-kritikan tadi kan pasti ya Bu ya, pasti ada beberapa hal yang jadi masukan. Dan tentu saat ini saya meyakini kok masukan-masukan yang disampaikan itu juga menjadi suplemen tambahan pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan ataupun diskusi dengan USTR. Okay. Dan itu juga jadi tentunya ya tadi ada beberapa hal yang kami lihat, ada beberapa hal yang harus diluruskan, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak seperti itu faktanya, dan itu yang kita sampaikan di sini. Bisa saya tambahkan? Nanti usai jeda, tapi sebelumnya saya coba ke Mas
Heri. Mas Heri, ada klausul yang mewajibkan Indonesia harus ikut apa kata Amerika Serikat yang tadi disinggung juga oleh Bu Kony. Apakah ini tidak mengganggu hubungan kita dengan negara lain baik dari segi perdagangan maupun investasi? Nanti dijawab, kami serahkan kembali saudara. Tetap di Bola Liar.